selamat sore adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik. Untuk Bina Iman kali ini kita belum bisa bertemu ya. Tapi nggak apa-apa, dari rumah juga boleh kita bertemu. Dengan melalui video ini, kakak atau ibu akan mengajarkan Bina Iman. Untuk pembukaan kita, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Ayo kita berdoa. Sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita diam dulu sejenak. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu untuk kami dari pagi hingga sore hari ini. Kiranya Engkau selalu memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami selalu dalam penyertaan-Mu. Berkatilah kami, agar kami bisa menjalankan aktivitas kami sehari-hari dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu yuk. Kita dengarkan lagunya ya. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, untuk selanjutnya kita baca kitab suci dulu yuk. Ayo diambil kitab sucinya. Sudah diambil belum? Kalau sudah, yuk kita baca bareng-bareng yuk. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula halnya, kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut.
lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang yang jahat dari orang yang benar, lalu mencampakkan orang yang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Iya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi yang kita baca dari kitab suci yang tadi, yaitu tentang tentang harta karun atau harta yang terpendam. Apa sih harta yang terpendam itu? Di sini Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang harta yang terpendam atau harta yang sangat berharga tadi. Pada zaman dahulu, kalau orang mempunyai harta yang sangat berharga, dia akan menguburnya agar tidak ada orang lain yang tahu dan mengambilnya. Tentu ada resiko, misalnya dia lupa nih nguburnya di mana tadi ya hartanya. Makanya biasanya kalau orang mengubur harta karun tersebut, biasanya dikasih tanda, atau yang sering misalnya kita tonton di film-film, misalnya kayak di film Upin Ipin juga biasanya ada, di Doraemon juga biasanya ada, atau biasanya ada yang kayak bajak laut gitu yang mencari harta. Biasanya kan ada petanya tuh. Di petanya itu biasanya dikasih tanda X. Untuk apa? Itu untuk mempermudah orang atau yang punya harta tadi untuk memudahkan mencari di mana dia mengubur harta tersebut. Pernahkah adik-adik mencari harta karun, atau kira-kira punya nggak harta karun? Biasanya harta karun itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Biasanya harta karun itu kayak emas, berlian, atau apalah pokoknya yang sangat berharga. Biasanya itu yang disebut harta karun. Tapi kalau di dalam kerajaan surga itu, harta karun itu apa sih sebenarnya? Kalau di dalam kerajaan surga itu, atau menurut Ibu yang sesuai dengan bacaan tadi, berarti apa? Yaitu perbuatan baik yang bisa kita lakukan, yang kelak suatu saat misalnya kita sudah tidak ada di dunia ini, itu menjadi harta kita atau penyelamat kita di akhirat nanti. Jadi untuk ke depannya itu misalnya kita selalu berbuat baik, selalu melakukan yang terbaik, mungkin
kelak di sana ntar kita akan mendapat tempat yang terbaik pula. Karena tadi di dalam Alkitab tadi ada penjelasannya akan memisahkan orang-orang yang baik dari orang-orang yang jahat. Jadi Tuhan Yesus sudah lebih dahulu pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang baik. Jadi kita setiap hari sedikit-sedikit kita selalu berbuat baik. Mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan tempat yang terbaik juga di sana bersama Tuhan Yesus. Hal yang dapat kita lakukan setiap hari, misalnya buat perubahan kita, contohnya misalnya apa yang bisa kita lakukan, yang bisa adik-adik lakukan setiap hari, misalnya mendoakan teman yang memusuhi kita, mengerjakan PR, membantu orang tua di rumah. Itu ya untuk kedepannya yang bisa ibu kasih tahu. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Sudah sampai di sini dulu ya teman-teman, ya adik-adik yang terkasih. Sebelum selesai, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu yuk. Ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita hening sebentar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, tidak ada satu orang pun yang memiliki atau yang dapat membandingkan dengan kehidupan kerajaan surga. Untuk itu ya Tuhan, bantulah kami agar kami bisa selalu melakukan yang terbaik, melakukan perintah-Mu untuk kami jalankan sehari-hari agar kami selalu dekat dengan-Mu. Bantulah kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami anak-anak Bina Iman. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk teman-teman kami. Mungkin hari ini ada yang sakit. Kami berdoa juga ya Tuhan, sembuhkan mereka, terutama untuk teman kami Chelsea yang sedang sakit. Angkatlah segala penyakitnya, sembuhkan dia agar dia bisa juga beraktivitas seperti semua sedia kala seperti kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan.